Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bugar, dan selalu dilancarkan rezekinya. Di video kali ini kita akan bahas tentang kasus akhir tragis gadis Kebumen di tangan sesama WNI di Jepang yang berakhir di tangan sesama teman WNI dari Indonesia dengan cara ditusuk berkali-kali menggunakan pisau hingga berakhir hanya. Kalau sudah santai, mari kita ke pembahasan versi cerita. Membayangkan Jepang yang terlintas di kepala kita semua adalah kenyamanan ekstrim dan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Namun, pada awal Juni 2026, sebuah peristiwa berdarah mengguncang komunitas luar negeri di Jepang, khususnya Indonesia. Gadis muda berusia 21 tahun ditemukan ambruk bersimbah darah di sebuah trotoar di Hokkaido. Pelakunya adalah sesama warga negara Indonesia yang nekat menyeberangi pulau demi menuntaskan dendam. Bagaimana kasus mengerikan ini bermula? Mari kita bahas latar belakang, kronologi, hingga bagaimana kasus ini akhirnya terungkap secara. Korban bernama Sri Rahayu, gadis berusia 21 tahun asal desa Telogosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sri adalah seorang pekerja migran Indonesia resmi yang mendedikasikan hidupnya bekerja di sektor peternakan di kota Chitose, Hokkaido. Di kalangan rekan-rekannya, Sri dikenal sebagai pribadi yang fokus bekerja demi membantu ekonomi keluarga di kampung halaman. Namun, kehidupan tenangnya terusik oleh kehadiran Mahmudi Agung Laksana Aji, pemuda berusia 27 tahun, sesama WNI. Mahmudi sebenarnya berdomisili sangat jauh dari Sri, yaitu di prefektur Jima, wilayah subur di dekat Tokyo, dan bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Berdasarkan penyelidikan awal, keduanya sempat memiliki hubungan personal yang dekat, namun kandas di tengah jalan. Hubungan yang retak ini menyisakan kekecewaan, sakit hati, dan cemburu buta yang mendalam di hati Mahmudi. Ketika ia mengetahui Sri mulai membangun hidup baru dan berteman dengan pria lain di Hokkaido, akal sehat Mahmudi runtuh. Jarak lebih dari 800 km dari Chiba ke Hokkaido, ia tempuh bukan untuk memperbaiki hubungan, melainkan untuk sebuah rencana. Kamis malam, tepatnya di tanggal 4 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 waktu Jepang, suasana di kawasan trotoar jalan raya sedang sepi. Sri Rahayu saat itu sedang berjalan kaki ditemani oleh seorang rekan prianya yang juga seorang WNI. Mereka tidak pernah menduga bahwa Mahmudi Agung sudah mengintai di sudut gelap jalanan tersebut. Tanpa ada peringatan, Mahmudi langsung menghadap langkah mereka. Emosi yang membakar dadanya selama berhari-hari langsung meledak malam itu juga. Mahmudi mencabut pisau dapur yang sengaja ia bawa dari awal dan langsung menyerang Sri Rahayu secara membabi buta. Sri Rahayu menderita luka tusuk kritis di beberapa bagian tubuh, termasuk luka paling parah di bagian perut yang menyebabkan pendarahan hebat. Melihat kejadian mengerikan itu, rekan pria Sri mencoba memasang badan untuk melerai dan melindungi korban. Namun, Mahmudi yang sudah gelap mata berbalik menyerang pria tersebut hingga terluka parah. Di tengah kekacauan dan cerita histeris, seorang pejalan kaki warga lokal yang kebetulan melintas langsung menekan nomor darurat kepolisian dekat. Jadi dalam hitungan menit, berkat respon kilat dari kantor polisi Chitose dan kepolisian prefektur Hokkaido, begitu menerima laporan dari warga, kepolisian langsung mengepung tempat kejadian perkara secara masif. Kasus ini terungkap basah, tertangkap secara mutlak.
Saat polisi tiba di lokasi, Mahmudi Agung masih berada di tempat kejadian. Sambil menggenggam senjata tajam, bahkan ia sempat memberikan perlawanan sengit saat akan diringkus, yang mengakibatkan seorang petugas kepolisian Jepang mengalami luka sayatan di tangan dan kakinya sebelum akhirnya pelaku berhasil dibanting dan dilumpuhkan. Polisi mengamankan 2 bilah pisau dapur sebagai barang bukti utama yang membuktikan adanya premeditasi atau unsur perencanaan. Kasus ini semakin terang benderang saat interogasi dimulai. Tanpa raut wajah penyesalan dan berarti, Mahmudi mengakui semua perbuatannya secara sadar dengan kalimat yang sangat dingin kepada penyidik. "Saya telah menusuknya dengan niat membunuh." Meski Sri Rahayu segera dilarikan ke rumah sakit dan tim medis telah melakukan tindakan CPR maksimal, nyawanya tidak tertolong karena pendarahan yang terlalu parah. Sementara itu, rekan korban dan polisi yang terluka dinyatakan dalam kondisi stabil pasca perawatan. Gede Jitose ini berakhir pilu. Kementerian Luar Negeri Rakyat Indonesia bersama KBRI Tokyo langsung bergerak cepat mengawasi seluruh proses hukum dan membantu pengurusan pemulangan jenazah. Pada Sabtu, tepatnya di tanggal 13 Juni 2026, jenazah Sri Rahayu akhirnya tiba di tanah air dan langsung dimakamkan di kampung halamannya di Desa Blogosari, Kebumen. Tangis histeris keluarga Mary kepulangan sang anak yang pamit mencari nafkah namun kembali dalam balutan kain lama. Ini menjadi tambal keras bahwa ego dan cemburu buta bisa menghancurkan masa depan banyak orang dalam sekejap. Mahmudi Agung kini harus bersiap menghadapi sistem hukum pidana Jepang dengan dakwaan pembunuhan berencana yang teramat berat. Kita doakan almarhumah Sri Rahayu mendapat tempat terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Bagaimana menurut kalian mengenai akhir tragis dari hukuman asmara ini? Tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video dokumenter berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.